Kakak gimana keadaannya sekarang? Apakah sudah membaik? Masih sakit sih, masih nyeri, tapi ya udah mendingan lah, maksudnya udah 50% lah ya dari sebelumnya. udah agak mengempes lah. Besar tadi kan besar banget awalnya kan, sekarang udah ada agak mengempes, tapi nyerinya masih, ngilunya masih. Mungkin kakak boleh diceritakan kronologinya seperti apa sih kak? Ya itu yang seperti aku bilang, pokoknya pas bangun tidur pagi-pagi tiba-tiba langsung bangun bengkak gede, bergerak susah gitu kan, nengok kanan susah, ke kiri pun susah, pokoknya turun dari tempat tidur pun susah, kayak otot tarik gitu, kayak otot kecentit gitu kan. Aku bingung kenapa, apa otot kecentit atau gimana. Terus pas mau pipis tuh saya sakit banget pas duduk di toiletnya kan. Saya lihat tuh bokong sebelah kanan saya, udah dari situ langsung kaget dan ya ke rumah sakit. Nah terus dugaan pertama kali berarti kecetit ya? Enggak, Karena kecentit ya. nggak ada kecentit, maksudnya kayak otot kecentit Oh, sakitnya. bergerak apa segala macam susah, kayak otot kecentit di sebelah belakang. Awalnya dia bilang kan habis nge-gym, bilang nih ototnya kecentit, Oh. tapi kan bengkak dan keras. Saya bilang kalau nge-gym tuh nggak akan kayak gini. Betul. Karena ada anak gym kan. Iya. Makanya pas itu dibawa ke rumah sakit, dikasih obat sama dokter, tapi makin sakit, akhirnya diopnam. Ya, pas mau lebaran tuh ya, pas lebaran ya. Empat hari setelah Diopnam 4 hari dan dokter bilangnya udah pulang ya, aja. alhamdulillah sih nggak ada tumor, nggak ada cancer yang kita takutin itu, tapi katanya ada banyak nanah di dalamnya, gumpalan nanah. Nah itu yang saya bingung, kok bisa ada gumpalan nanah, sedangkan kalau ya istilah bahasanya nih, kalau saya nunggu bisul kan harusnya dari kecil gede gitu kan. Ini kan langsung gede mengkol, terus memang nggak ada mata-mata, nggak ada kelihatan bernanah, nggak ada dari luar, kulit luarnya ya nggak ada kelihatan apa-apa. Tapi kalau dari hasil MRI di dalam lapisan paling dalam Ada. Nah itu cuma bingungnya tuh bisa masuk dari mana, misalkan ya pokoknya serba bingungnya, dan langsung yang kita bingung kadang langsung besar ya, kayak buah semangka gitu sih. Dokter pun nggak berani ngambil tindakan, dia bilang gitu kan, karena ini bukannya kalau bisul kan masih bisa disedot, Sedot, segala iya. macam. Ya ini nggak bisa, makanya dokter ya udah dikasih obat aja, istirahat pulang. Tapi kan namanya sakit makin membesar, saya bilang ke Irna, ayo saya ngajak dia ke alternatif. Ada beberapa alternatif yang kita datengin, tapi alhamdulillah ada satu yang cocok. Sekarang udah mulai kempes, pas dikasih obat di Udah agak kempes nih, tadinya kan gede banget dari atas sampai full ke bawah nih, yang bagian daginya. Dan ini udah agak kempes, tapi nyerinya masih, jadi makanya duduknya masih miring karena ya, nyeri. sekarang nggak keras lah, kalau kemarin sih keras banget, keras, mengkel gitu kayak buah matang. Kalau sekarang sudah mendingan ya. Nah tapi dari orang yang alternatif itu, perawatan alternatif itu ada nggak sih pembahasan kayak ini tuh kenapa, atau ada sesuatu yang mungkin salah? Ada yang bilang katanya kamu ada yang kirim-kirim, ada yang Nggak suka nggak suka, iri, katanya gitu kan. Cuman kan kalau aku sih mikirnya ya aku mau positive thinking aja lah, ya mungkin memang ini udah waktunya aku sakit, aku sih mikirnya gitu aja. Cuman tetap loh, karena yang ngomong bukan 1-2 orang, ada sekitar 5 orang, jadi kepikiran juga sih. Manusiawi ya, masih manusiawi gitu. Tapi aku selalu bukan hal yang emang penyakit kali ini gitu. Tapi kepikiran lagi gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillah sih nih, pas di alternatif ini dan ibu-ibu yang kita datengin ini orangnya bukan yang alternatif komersil ya. Maksudnya saya mau kasih 10.000 kayak 5.000 kayak misalkan nih, dia nggak ini, intinya seikhlasnya, nggak komersil kalau dia. Nah tapi karena penyakit yang mungkin terbilang misterius ya, itu jadi wanti-wanti nggak sih kak untuk jadi wanti-wanti nggak sih, jadi kayak Jadi ya iyalah, jadi lebih hati-hati aku sama siapapun itu, hati-hati. Terus kayak misalkan bawa bekal minuman, makanan, saya bawa dari rumah aja. Bukannya mau ini ya, cuman kan misalkan saya kayak terima minuman dari orang itu nggak mau sembarangan gitu. Jadi lebih berhati-hati. Tapi kakak sendiri merasa nggak sih kayak mungkin nyakitin seseorang atau apa gitu? Karena kan pasti Ya kan kita orang-orang yang manusiawi seperti itu. Manusia tuh nggak ada yang sempurna. Betul. Karena kita merasa gue udah baik kok sama semua orang, tapi kadang orang kita bercanda jadi baper. Tanggapannya beda. Ya kan, tanggapannya beda. Kan kita nggak bisa
menilai hati orang lah, hati orang dalamnya seperti apa kita nggak bisa tahu gitu. Jadi ya sedangkan aku kan bukan manusia yang sempurna ya, sama setiap orang kamu Iya. juga seperti itu ya kan. Ya segala kelakuan kita, ucapan kita, ya malah kita tahu apakah itu membuat orang itu tersinggung atau enggak, tapi selama ini kita mesti selalu berusaha berbuat baik dengan siapapun. Tapi ada nggak sih obat-obat tertentu yang harus diminum, yang mungkin kayak harus rutin, ini nggak boleh nggak diminum karena kalau nggak Pantangan yang iya, banyak. oh pantangannya seperti apa? Apa yang ibu yang alternatif ini pantangan makan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Banyak yang nggak boleh dimakan Itu paling yang kita ikutin. kayak sayur pun banyak nih nggak boleh dimakan. Oh. Tahu tempe aja dia, tahu tempe sama daging. Daging oke. sapi boleh. Tahu, tempe, daging sapi Selain itu doang kebanyakan nggak boleh dulu deh gitu. Lebih banyak menjaga makan ya berarti sekarang. Iya, jadi nggak boleh karena mantap artinya. Tapi kakak sendiri gimana nih kak menjalani hari-harinya, maksudnya dengan tadi yang kakak bilang duduknya jadi miring, itu jadi susah sendiri nggak sih kak? Agak sulit. Kalau agak sulit, tapi aku juga nggak mau yang terpuruk, kan? Nggak mau yang terpuruk. Awalnya sih malah pas baru-baru kena tuh di bawahnya tuh males beribadah, males gerak kayak sayangnya, malas. Pokoknya mau ngapa-ngapain males, aku tiduran terus, pokoknya tidur makan. Nah pas kita si Irfan kasih tahu ke aku, nasihatin kamu justru kalau biar nggak dibikin orang seperti itu, kamu jangan jadi malas, ibadah terus. Yang bangunnya kayak tahajud, sholat malam, sholat Lebih sunnah. banyak kita ingat kepada Allah lah gitu, karena kan apapun penyakitnya itu kan yang bisa menyembuhkan ya Allah gitu kan. Makanya dari medis non medis kita udah lakuin, mudah-mudahan semoga cepat lah yang penyakitnya. Oke, aman sih. Oke, thank you.